momen gaya, inersia, momentum, dan juga impuls. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nopal Muharram. Nama saya Nakale Paras. Nama saya Muhammad Nabil Fadlur Rahmanur. Nama saya Rizky Ahmad Priga. Nama saya Muhammad Aska Fauzan. Nama saya Rafael Setia Zarin. Selamat menyaksikan. Closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Priga dari kelas 11-2 akan menjelaskan contoh soal momen inersia. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Secara sistematis dirumuskan sebagai sigma tau sama dengan I dikalikan dengan alfa. Sigma merupakan total torsi yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut berputar atau berotasi. Dan alfa adalah percepatan sudut yang dialami oleh benda. Pada soal ini yang ditanya yaitu alfa atau percepatan sudut. Pada soal ini, benda yang kita tinjau adalah katrol, diketahui oleh soal I sama dengan beta. Ditarik dengan gaya tetap F pada gambar gaya memiliki jarak tertentu terhadap pusat katrol, yang mana jaraknya adalah sama dengan jari-jari katrol atau R. Maka di sini gaya menimbulkan torsi terhadap pusat katrol. Total torsi yang diberikan oleh gaya tersebut adalah sigma tau sama dengan F dikali dengan jarak terhadap pusat atau dengan momen yaitu R yang dinilainya sama dengan jari-jari katrol. Sigma tau sama dengan F kali R, maka di sini dapat kita tulis sebagai F dikali dengan R sama dengan I-nya momen inersia yang nilainya sama dengan beta dikali dengan percepatannya tanggensial atau percepatannya sudut yaitu alfa. Dari sini kita peroleh bahwa alfa itu akan sama dengan F dikali dengan R dibagi dengan beta. Sehingga kita dapatkan hubungan yang tepat untuk menyatakan kecepatan tanggensial atau kecepatan katrol. Itu adalah alfa sama dengan F kali R dibagi beta sesuai dengan opsi D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Muharram dari kelas 11-2. Saya di sini akan menjelaskan penyelesaian sebuah soal momen gaya. Pada soal ini, terdapat 3 gaya yang bekerja pada sebuah batang yang masanya diabaikan, menyebabkan batang tersebut berotasi. Kita diminta untuk menentukan besar resultan momen gaya terhadap titik A. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah mengidentifikasikan gaya yang bekerja pada batang. F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 25 Newton, dan F3 sama dengan 5 Newton. Momen gaya atau torsi didefinisikan sebagai gaya yang menyebabkan suatu benda berputar. Besarnya momen gaya atau torsi bergantung pada lengan momennya, dan juga besarnya gaya yang bekerja pada lengan momen. Agar dapat menghitung momen gaya, kita harus memastikan gaya tegak lurus terhadap lengan momennya. Pada soal ini, gaya F2 belum tegak lurus, sehingga kita perlu mencari komponen vektor tegak lurusnya. Sehingga kita mendapatkan F2Y. Karena F2Y ini jauh dari sudutnya, yaitu adalah 37 derajat, maka F2Y sama dengan F2 dikali sin 37 derajat. Sin 37 derajat adalah 3/5, sedangkan F2-nya adalah 25. 25 dikali 3/5 adalah 75/5. Maka F2Y sama dengan 15 Newton. Lalu pada soal juga diketahui lengan momennya R1 sebesar 3 meter, R2 sebesar 4 meter, serta R3 sebesar 6 meter. Kita bisa mencari resultan momen gaya atau torsi dengan menjumlahkan semua torsi yang bekerja pada batang, yaitu sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Momen gaya atau torsi termasuk dalam besaran vektor. Jika arah gaya searah jarum jam, maka gaya akan bernilai positif. Sebaliknya, jika arah gaya berlawanan jarum jam, maka gaya akan bernilai negatif. Arah dari gaya F1 adalah searah jarum jam, maka nilainya akan positif. Sama dengan F1, F2Y juga searah jarum jam, maka nilainya akan positif. Sebaliknya, F3 berlawanan arah jarum jam, maka nilainya akan negatif. Sigma tau sama dengan R1 dikali F1 ditambah R2 dikali F2Y ditambah R3 dikali min F3. Maka di sini kita hanya perlu memasukkan angkanya saja. Sigma tau sama dengan 3 dikali 10 ditambah 4 dikali 15 ditambah 6 dikali min 5. Sigma tau sama dengan 30
ditambah 60 ditambah minus 30. Sigma tau sama dengan 60 Newton meter. Jadi, besar resultan momen gaya terhadap titik A adalah E, 60 Newton meter. Oke teman-teman, jadi di sini saya mendapatkan soal yaitu sebuah benda yang mempunyai massa 100 gram bergerak lurus dengan kecepatan 100 meter per second dan percepatan 2 meter per second kuadrat. Perubahan momentum benda setelah bergerak 5 second adalah, oke berarti sini kita sudah dapat ya massanya itu 100 gram, terus kita dapat ini kecepatan awalnya itu 10 meter per second, terus kita dapat percepatannya itu 2 meter per second kuadrat, terus kita dapat waktunya itu 5 second. Nah terus pertama-tama kita ubah dulu nih masanya yang 100 gram ya, kita ubah jadi kilogram, jadi kita dapat 0,1 kilogram. Oke, terus kita pakai rumus kecepatan akhir yaitu Ft sama dengan Fo tambah A kali T. Kita dapat di sini Fo-nya itu kan kita dapat nih F-nya itu kecepatannya kita dapat 10 meter per second. Terus kita tambah A-nya itu berapa? A-nya itu kan 2 ya. Terus dikali T, T-nya itu 5. Nah, kita dapat 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, terus kita tambah aja berarti kan nih 10 ditambah 10 jadinya 20 meter per second. Oke, jadi kita kan udah dapat sini massanya itu udah kita ubah juga jadi 0,1 kilogram. Terus di sini V-nya itu udah kecepatan awalnya itu kan udah ada, terus kecepatan akhirnya udah didapat yaitu 20 meter per second. Terus langsung aja kita pakai rumus perubahan momentum sama dengan massa kali perubahan kecepatan sama dengan yaitu ini massanya dikali perubahan kecepatannya itu F1 dikurang F2 dikurang F1. Massanya itu kan 100 gram. Nah, terus udah kita ubah jadi 0,1, terus ya tulislah di sini 0,1. Nah, dikali, kita tutup kurung 20 dikurang 10. Kenapa 20? Karena V2-nya itu udah kita dapat yaitu 20 meter per second dikurang V1-nya itu kecepatan awalnya itu 10 meter per second. Langsung aja, sini jadi 20 dikurang 10 sama dengan 10 meter per second. Nah, tapi sebelum ini udah jadi nih, kita kaliin lagi sama yang depan nih. Jadi 0,1 dikali 10. Nah, jadi kita dapat hasilnya 1 kg meter per second. Jadi perubahan momentum benda setelah bergerak 5 second adalah 1 kg meter per second. Sekian video penyelesaian soal kami. Apabila ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah buatin. Kalau ya habis